Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pernahkah kalian melihat atau membuat maket lingkungan? Apa itu maket? Maket lingkungan adalah karya seni 3 dimensi yang merupakan miniatur dari sebuah lingkungan. Misalnya, maket perkotaan merupakan miniatur perkotaan yang menunjukkan berbagai benda yang mirip dengan keadaan di perkotaan. Atau maket peternakan, yaitu merupakan miniatur lingkungan peternakan lengkap dengan hewan peliharaan beserta kandangnya. Tahukah kalian anak-anak pintar kalau miniatur sapi, miniatur rumah, dan miniatur pohon merupakan benda-benda 3 dimensi yang kita buat dengan berbagai bahan sehingga menyerupai benda aslinya. Miniatur rumah dibuat dari kertas yang ditempel sehingga membentuk sebuah rumah. Miniatur sapi juga bisa dibuat dari kertas yang digunting, kemudian dilipat dan ditempel sehingga menyerupai bentuk sapi. Sedangkan miniatur pohon pisang dan pohon jagung dibuat dari plastisin yang dibentuk sehingga menyerupai pohon-pohon tersebut. Setiap bahan yang kita gunakan memerlukan cara dan alat tersendiri dalam pembuatannya. Misalnya, kita akan membuat bahan dari kertas. Maka kita pasti memerlukan gunting dan lem untuk memotong dan menempelkannya. Begitupun jika kita menggunakan bahan dari kayu, tentu saja kita membutuhkan alat dan perekat yang lebih kuat seperti gergaji untuk memotong dan paku untuk menempelkannya. Nah, anak-anak pintar, bisakah kalian membuat miniatur benda-benda tersebut? Mari kita mencoba. Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kalian terlebih dahulu membuat gambar rancangan karya yang akan kita kreasikan. Misalkan, kita akan membuat miniatur pohon jagung, maka terlebih dahulu kita harus menggambar sketsa pohon jagung tersebut. Selanjutnya, kita buat karya 3 dimensinya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Kita bisa memilih berbagai bahan yang akan kita gunakan. Misalnya, plastisin, tanah liat, atau bisa juga kita menggunakan kertas. Langkah selanjutnya yaitu membentuk atau membuat bagian-bagian dari benda yang akan dibuat. Kita buat satu persatu bagiannya hingga menyerupai bagian-bagian benda tersebut. Seperti bagian pohon, bagian bunga, bagian daun, atau bagian jagungnya itu sendiri. Setelah itu, satukan seluruh bagian yang telah dibuat. Dan akhirnya, jadilah karya yang kita inginkan, yaitu
pohon jagung. Sekarang, kalian kerjakan tugas berikut ini. Buatlah sebuah karya 3 dimensi berupa pohon jagung dengan menggunakan bahan dan mengikuti langkah-langkah yang tadi Pawarta jelaskan. Silahkan kalian buat sebagus mungkin, kemudian foto hasilnya dan kirim di classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, sekarang ayo kita membaca. Judulnya Taman Rumah Pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil, tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang, dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya, Jenny, untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja, mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari, teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Ya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, taman rumah pohon tidak memungut biaya apapun karena itu adalah hari taman rumah pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke taman rumah pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, taman rumah pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Setelah membaca cerita tersebut, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Nomor 1, siapa tokoh utama pada cerita tersebut? Nomor 2, bagaimana sikap Devina pada cerita tersebut? Nomor 3, ceritakan kembali kisah tersebut secara ringkas. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pesan dari Pawarta, mencoba hal-hal baru adalah salah satu faktor yang bisa mengembangkan daya kreativitas kita. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk mempelajari hal-hal baru selama itu baik. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.